Coba saya rekam, semoga aja bisa. Bentar. Oke, sudah saya rekam ya. Oke, udah. Makasih udah diingatkan. Lanjut ya. Jadi di sini karena ini klasifikasi, kita mau nyontohkan klasifikasi. Di dalam klasifikasi itu ada data yang dia itu sifatnya berupa atribut. Atribut kita kasih tanda warna abu-abu. Nah, terus habis itu di sini jenis kelamin itu adalah target yang akan dicari. Jadi ibaratnya kalau misalnya di film startup kemarin itu kan ada istilah, bentar, ini kayaknya 40 menit lagi ini berhenti. Jadi nanti ini ya kalau pas berhenti kita buat room lagi ya. Jadi nanti bergabung lagi karena ini versi gratisan. Jadi jatahnya cuma 40 menit. Nah, jadi di sini jenis kelamin itu kita kasih warna kuning. Nah, jadi ini artinya adalah target ya atau label yang akan dicari. Nah, jadi kalau di dalam istilahnya si siapa Nam Donsan kemarin ketika menjelaskan ke Sodalmi itu ini ya algoritma itu adalah diibaratkan seperti Tarsan gitu ya. Jadi di sini inilah yang akan dicari sama si siapa namanya si algoritma gitu. Jadi ibaratnya dia akan dikasih data, terus habis itu dia disuruh nebak dengan data seperti ini, kira-kira ini laki-laki atau perempuan seperti itu. Oke, sebelumnya kita coba bagi dulu. Jadi karena ini klasifikasi itu machine learning-nya adalah supervised learning. Nah, jadi machine learning-nya namanya ini machine learning saya singkat ML ya, yaitu supervised learning. Ya, jadi supervised learning atau pembelajaran terawasi. Nah, jadi diingat-ingat. Lah dia itu ibaratnya kalau Tarsan itu diajari gitu ya. Jadi algoritma ini nanti diajari. Siapa yang ngajari? Yang ngajari itu ini. Dengan adanya target dia akan diajari. Jadi misalnya kalau dia itu punya kumis, ada janggut, dia punya cakung pendek, manly, terus tidak gemulai, tidak berkerudung, beratnya tinggi badan sekian, beratnya sekian, usia sekian, kulitnya itu misalnya lembut atau halus gitu ya, terus jari-jarinya lentik, oh dia itu laki-laki misalnya. Nah, jadi itu adalah yang disebut dengan guru ya. Nah, di sini karena sama seperti kalian itu adalah pembelajaran terawasi atau supervised learning. Karena apa? Karena kalian itu pembelajarannya itu diajari sama guru gitu. Maka di sini anggap aja data ini adalah namanya data ya. Nah, 10 data ini akan kita bagi menjadi dua, yaitu data latih dan data uji. Jadi data latih itu digunakan untuk melatih algoritma atau melatih si Tarsan. Jadi contohnya kalau kemarin itu si Sodalmi dikasih contoh sama Nam Donsan itu misalnya gini, tahu dari mana sih kalau misalnya si siapa kemarin ceweknya itu, anggap aja lah Elsa gitu. Tahu dari mana kalau Elsa itu suka sesuatu atau tidak suka sesuatu. Jadi dia nyoba diajari. Ketika misalnya si Elsa itu dikasih batu gitu ya, ternyata dia geleng-geleng. Oh berarti geleng-geleng itu apa namanya nggak suka gitu. Terus habis itu ketika dikasih bunga ternyata dia manggut-manggut. Oh, berarti itu adalah suka. Terus habis itu dikasih roti dia manggut-manggut berarti suka gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini 10 data ini yang kita pakai hanya yang ini doang. Nah, jadi yang nomor sama nama ini nggak perlu dipakai. Jadi di sini kenapa saya data ini ya untuk mencocokkan ya bahwa oh Ali Ahsan itu laki-laki, oh Burhan itu laki-laki, oh Masita itu perempuan, hanya untuk itu aja sih. Jadi yang ini sama si Tarsan itu nggak dipelajari, dia hanya butuh mempelajari polanya ini saja. Nah, terus ini adalah jawabannya atau gurunya gitu ya. Jadi di sini kita bagi anggap aja yang warna putih ini adalah data latih dan yang warna ini kita kasih aja warna hijau. Nah, jadi kita kasih warna hijau. Bentar. Nah, jadi warna hijau itu adalah dia akan diuji ketika datanya seperti ini nggak lengkap. Kira-kira dia bakalan bisa nebak atau enggak? Dan kira-kira tebakannya benar apa enggak gitu.
Jadi seolah-olah ini walaupun dia sudah ada jawabannya, ini nanti si Tarsan nggak dikasih tahu ini jawabannya apa, jadi dia yang disuruh nebak. Sama seperti kalian, ibaratnya guru itu udah tahu soal ujian itu ada jawabannya, tapi kan jawabannya nggak dikasih tahu ke kalian. Kalian yang akan disuruh nebak berdasarkan pola yang sudah Anda pelajari gitu. Nah, habis itu nanti akan dicocokkan tebakannya dia sama jawaban dari guru ini. Nah, kita coba misalnya kita pakai ini ya, simulasinya algoritma KNN gitu. Jadi di sini kalau KNN itu adalah berdasarkan jarak terdekat, di mana kalau ini namanya data yang bersifat kategorial. Ketika dia itu sama, maka nilainya adalah 0. Ketika dia beda, nilainya 1. Sedangkan kalau dia angka, maka di dalam ini KNN itu harus dibuat selisih gitu ya. Jadi dibuat selisih. Oke, sekarang kita coba saja. Misalnya ini adalah kata uji, kita anggap si Tarsan nggak tahu. Jadi di sini cara paling gampang itu adalah ini ya. Nanti ketika dia itu ada perbedaan, kita kasih warna putih. Ketika dia tidak ada, ketika sama itu warnanya kita kasih warna pink gitu aja ya. Jadi seperti ini. Jadi ini adalah data si Agung ya, data si Agung, tapi ini nggak perlu diketahui oleh si siapa namanya, si Tarsan. Jadi di sini Tarsan akan nyocokin nih datanya dia itu untuk kumisnya ada. Terus dicocokin dengan data pertama. Oh ternyata di sini itu nggak ada gitu, maka tetap putih. Terus di sini ada, berarti di sini warnanya pink. Kita kasih warna pink. Begitu juga dengan ini. Ini tidak ada, berarti ini warna pink. Atau warna ungu ya. Terus janggut juga begitu, yang ada dibuat warna ungu. Terus jakun. Terus pendek. Terus suara. Selanjutnya ini kemulai. Tadi kayaknya ini ya, si aku nggak kemulai ya, sorry. Si aku nggak kemulai. Terus tidak berkerudung. Terus di sini karena beda, maka putih semua. Terus habis itu di sini itu tidak. Di sini itu tidak. Oh sorry, di sini nggak ada. Lah, missing value ini kalau di KNN itu boleh dibiarkan atau boleh diisi. Isinya itu berdasarkan rata-rata. Jadi kita buat aja ya rata-rata di sini berapa. Misalnya rata-rata data itu untuk tinggi badan itu misalnya average dari data ini sampai ini. Terus habis itu juga ini juga average. Jadi untuk apa missing value-nya itu bisa ditebak. Terus ini juga average. Terus yang di sini itu berarti yang paling banyak. Yang paling banyak itu ya. Nah, di sini kita bulatkan dengan, kita bulatkan aja. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, itu lebih dekat ke yang paling kecil. Itu coba dilihat ini 86 selisihnya. Di sini yang paling kecil ini ya, antara 70 kan sisa ini ya, selisih 3. 70 selisih 3. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Yang paling kecil 70 ya. Ini kan sisanya lumayan.
Oke, 70 aja. Yang paling kecil. Terus berat badan di sini yang paling mendekati nggak ada 60, adanya ini ya, yang paling mendekati. Terus usia 22 ini ya. Terus habis itu di sini iya. Oke. Nah, sekarang kita coba mana sih yang paling banyak kemiripan. Kemiripan di sini kita tunjukkan dari warna ungu. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada 7 yang mirip. Jadi kita kasih similaritas. Similaritas itu artinya mirip. Selanjutnya